Halo Sobat Cahara, selamat datang di channel Cahara The Little Soldier. Seperti biasa, jangan lupa subscribe ya, biar channel ini semakin berkembang dan selalu dapat menebar kebaikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, sampai jumpa lagi di channel Cahara The Little Soldier. Kali ini Abicara ingin berbagi tips caranya gimana menambal bocor di rumah ya. Bocor karena hujan ya. Itu diakibatkan oleh retakan di bagian sambungan beton. Nah, gimana caranya menambal dengan aquaproof dan serat fiber ya. Nah, nanti kita lihat prosesnya. Ikutin video ini sampai selesai. Oke, kita lihat di sini bahan-bahan dan alatnya ya. Pertama sarung tangan, lalu ada amplas ya. Kenapa sarung tangan? Karena kita ini mau membersihkan lebih dahulu menggunakan amplas ya sebelum dikasih aquaproof. Lalu yang selanjutnya itu kuas ya untuk meratakan aquaproofnya nanti. Lalu ada gunting ya untuk menggunting amplasnya, dan juga di sini ada serat fiber ya. Nanti kita pakai serat fiber dulu sebelum kita lapisi dengan aquaproofnya biar airnya tidak merembes lagi ya. Air bocornya tidak merembes lagi ke retakan di beton. Dan gunting ini juga fungsinya nanti untuk menggunting serat fiber ini ya. Dan yang terakhir yang pasti ini aquaproofnya ya, aquaproof. Nanti kita lapisi secukupnya. Oke, kita mulai ya. Oke Sobat Cahara, kita mulai ya. Kita mulai prepare membetulkan sambungan beton yang retak ini. Oke. Kita dekatkan dulu ini aquaproofnya ya. Hati-hati. Nah Sobat Cahara, kita lihat ya di sambungan ini nih, biasanya ban sambungan beton ini memang rentan bocor dia. Ini kebetulan umur rumah baru 5 tahun ya, tapi biasanya memang kalau beli rumah di perumahan ya ginilah rata-rata. Belum terlalu lama umur rumahnya, tapi di sambungan beton nih di bagian sini nih. Di bagian sini ya. Nah ini menyebabkan bocor yang lumayan nih tadi malam. Ini masih kerasa basah-basah nih. Kalau dilihat ditarik garis ke atas tuh semuanya sama tuh ya. Tapi yang paling parah biasanya di paling bawah sini, karena air jatuhnya paling deras di bawah sini sebelum jatuh ke bawah. Sini. Ya, kita akan menambal aquaproof di sini. Tapi sebelumnya kita amplas dulu ya biar bersih. Setelah diamplas kita siapkan serat fibernya untuk melapisinya ya. Nah, baru nanti terakhir aquaproof. Dan aquaproofnya kalau sempatnya ini lumayan mendung, soalnya kita lapisi 2 lapis ya. Setelah agak kering kita lapis sekali lagi biar nggak retak. Retak Om. Oke, kita mulai. Cara kita bersihin pakai amplas dulu ya bagian retakannya. Ini kira-kira yang paling parah itu 1 meter sampai 1,5 meter dari ujung sini ya ke atasannya. Jadi paling yang kita tambah sementara yang ini dulu. Nanti kita lihat lagi hasilnya. Kalau ternyata hujan deras lagi, debit airnya tinggi, kan pasti kelihatan ya bocor apa enggaknya ke dalam. Nanti kita lihat. Karena yang basah ini yang masih lembab nih
cuma sekitar 1 sampai 1,5 meter nih ke atas dari ujung sini nih. Jadi kemungkinan yang menyebabkan bocornya hanya dari sini aja, kalau yang atas belum. Tapi nggak ada salahnya yang atas juga kita tambal, cuma kita coba dulu yang bagian sini dulu ya. Amplas lagi ya, kita amplas lagi, tapi sebelumnya kita pakai kuas dulu bersihin debu-debunya. Setelah agak bersih dari debu, kita amplas sekali lagi ya, buat meyakinkan kalau memang ini bersih dari debu-debu. Karena takutnya nanti kita kasih aquaproof tapi tidak nempel aquaproofnya, jadinya masih ada celah buat air hujan masuk ke dalam, sehingga masih bisa menyebabkan bocor ke dalam plafon rumah. Oke, proses amplas dirasa cukup ya. Kita bersihkan dulu pakai kuas sebelum kita lapisi dengan aquaproof ya, biar bersih juga, biar nggak ada celah lagi buat air masuk. Tadi Abi Cahara bilang sekitar 1 sampai 1,5 meter ke atas, tapi ini kita coba aplikasikan aquaproof dengan range sekitar 2 meter lah ya, dari sini ke atas. Karena tadi di atas ada retak lagi sedikit, nggak kelihatan memang kalau dari sini, harus dari dekat. Jadi sekalian aja biar air hujannya nanti nggak melebar juga, takutnya
takutnya yang bawah kita kasih aquaproof tapi ternyata yang atas malah kena juga, jadi sekalian aja. Oke, kita bersihkan juga yang atasnya ya. Naiknya hati-hati karena ini sambungan, takutnya jebol ya. Kita boleh injak genteng tapi jangan terlalu kencang berpijak di sini. Oke Sobat Cahara, pembersihan dari debunya udah cukup lah ya, udah lumayan agak bersih nih dibanding tadi sebelumnya. Sama nanti tadi udah kita kuas ya, udah kita bersihkan debu-debunya. Sama setelah ini nanti langsung kita coba aplikasikan aquaproofnya ya. Untung nih cuacanya nggak terlalu panas nih karena bekas hujan tadi malam. Oke, ini aquaproof macam-macam, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 4 kilo, tergantung kebutuhan ya, pakai secukupnya aja lah ya, karena ini juga cuma dikit. Abi Cahara belinya cuma yang 1 kilo beli 2, di total 2 kilo ya, segitu cukup lah ya. Sama nanti juga mungkin mau ngecek yang di belakang rumah karena lumayan rembes juga. Oke, ini agak keras bukanya, hati-hati, bisa kita bantu pakai gunting mungkin dicungkil. Hati-hati ya, ini jangan miring-miring bukanya ya, lurus aja, diputar sedikit nih, nanti muncrat. Nah ini udah sedikit terbuka, tuan-tuan aja. Sebelum dikasih aquaproof kita siapkan juga serat fiber nih, jadi nanti sebelum dikasih aquaproof kita kasih serat fiber. Nah untuk serat fiber ini juga sama, bisa dibeli di toko bangunan nih ya, biasanya 1 lembar ukuran berapa nih, 30 kali 40 kali ya, ini Rp3.000 ya, nggak terlalu mahal. Kalau Sobat Cahara butuhnya cuma dikit ya, beli aja 1 atau 2 juga cukup ya. Ini bisa dipotong-potong, bisa kita gunting-gunting, tidak usah terlalu lebar ya, yang penting menutupi celah dari retakan beton tadi. Oke, coba kita buka. Tujuannya sih untuk supaya si aquaproofnya nempel ya, tidak terlepas nih, karena serat fiber ini kan karakternya dia mengikat cairan juga ya,
Nah, kita gunting kira-kira untuk satu lembar ini kita bagi 3 aja lah ya, atau kita bagi 4 deh, kita bagi 2 dulu sama rata. Maaf, ini tadi bukan 30 kali 40 ya, tapi 30 kali 30, kayaknya 30 kali 30 nih, nggak sampai 40. Dan hati-hati ya, jangan sampai kena kulit bagian lengan atau leher atau bagian yang lain ya, kecuali telapak lah ya, karena serat fiber ini lumayan gatal nih, kalau kena keringat dia lumayan gatal rasanya. Oke, kita gunting bagi 4 sama rata lah kira-kira ya, tidak usah terlalu lurus, nggak apa-apa, yang penting lapisan retakannya tadi terlapisi oleh serat fiber ini ya. Jadi sebelum kasih aquaproof dilapis dulu dengan ini, tapi sebelumnya juga kita kasih sedikit air boleh, atau aquaproof aja juga boleh ya, untuk menempelkan sedikit aja. Habis itu baru kita aplikasikan. Jadi sebelumnya kita siapkan dulu aja serat fibernya, ini karena agak panjang nih, mungkin butuh beberapa meter ya. Tadi kalau 30 kali 30 kita bagi 4, itu panjangnya udah 1,2 meter tuh ya, udah 1,2 meter. Kita coba yang kedua, gunting sama seperti tadi juga. Gunting serat fibernya ya, dibagi 4. Oke. Udah 2,4 ya, satu lagi lah kira-kira, karena yang akan kita lapisi nanti bagian sambungan beton ini, dan ini juga bagian sambungan ban beton ke gentengnya juga lah ya, kita lapisi biar total, biar nggak penasaran bocornya di mana nanti kan. Kalau dua-duanya udah kita lapisi dan ternyata masih bocor juga, nah berarti ada penyebab lainnya mungkin yang menyebabkan bocor. Bisa jadi angin masuk di antara celah ini genteng ya kan, karena hujannya hujan angin misalkan. Kemarin sih memang hujan angin ya, tadi malam, sampai tadi malam tuh di sini hujan angin dan awet hujannya dari pagi sampai sore tuh, lumayan jadinya, lumayan bikin basah ke dalam. Plafon nggak sampai jebol, tapi airnya rembes ya, jadi kemungkinan air tidak menetes, tapi merembes melalui samping celah ini. Oke, udah 3 ya serat fibernya, udah 3 kali 30 tadi. Jadi kalau direntangkan panjangnya mungkin ini sekitar 3,6 meter cukup nih, untuk ukuran 3,6 meter cukup. Kita coba ya aplikasikan di bagian yang paling atas dulu, di bagian yang paling atas. Oke, biar kelihatan kita geser kameranya sedikit, kita siapkan biar nggak bolak-balik. Kawasnya kita bawa ke atas, aquaproofnya yang udah dibuka juga bawa ke atas ya, sama nanti serat fibernya. Oke, kita mulai. Kita bawa ke atas ini ya Sobat Cahara.
bisa gunakan aquaproof yang nempel di tutup botolnya atau tutup wadahnya, embernya ya, untuk melapisi sedikit dulu, melapisi sedikit di bagian celah-celah antara beton dengan beton dan beton dengan genteng.
Oke Sobat Cahara, pelapisan atau penempelan serat fibernya sudah selesai. Sekarang kita coba mengaplikasikan aquaproof-nya ya, secara perlahan ya, tidak boleh terburu-buru karena kita harus memastikan jangan sampai ada celah atau area yang tidak terlapisi oleh aquaproof, karena nanti itu akan menjadi celah air masuk juga. Jadi biar total kita lapisi pelan-pelan ya. Oke, kita lapisi mulai dari bagian atas dulu ya. Kita lapisi secara merata.
Oke Sobat Cahara, kira-kira segini dulu ya untuk pelapisan yang area depan. Nah, nanti kita coba lapisi lagi kalau yang lapisan pertama ini sudah mengering ya. Kita tunggu dulu ya, mungkin sekitar 6 jam lah ya, sore aja lah ya kita lapisi lagi. Nah ini sekarang udah kita lapisi serat fiber dan lapisan pertama dari aquaproofnya. Lumayan rata nih, bicara lumayan rata nih ngelapisinnya. Nah nanti kita coba lapisan keduanya di sore hari aja ya, mudah-mudahan sih nggak hujan ya, atau kalau enggak nanti sebelum hujan lah kita lapisin lagi. Tetap di channel ini tonton sampai dengan selesai supaya Sobat Cahara yang belum mengerti gimana caranya mengatasi bocor dari retakan beton ini juga bisa mengaplikasikannya di rumah masing-masing kalau misalkan terjadi kebocoran yang sama. Oke, selamat sore Sobat Cahara. Tadi pagi kita udah coba tambal ya yang bocor di retakan beton ya, di sambungan beton di atas itu. Nah, coba sore ini kita lakukan penambalan lagi untuk lapisan keduanya ya, biar lebih tebal lagi, biar lebih kuat lagi, biar nggak ada celah bagi air yang masuk lagi ke dalam bocorannya ya. Semoga habis ini nggak bocor lagi ya. Ini mumpung masih cerah soalnya. Biasanya tiap hari hujan. Aquaproofnya diaplikasikan sama seperti pelapisan yang pertama tadi, cuma ini dilapisinnya lebih tebal aja sih. Oke Sobat Cahara, ini kuasnya masih yang tadi pagi ya, masih basah juga nih kuasnya nih. Tapi kalau yang di atas itu sih harusnya udah kering ya, udah lebih dari 6 jam ya. Kita kan tadi jam 8 pagi atau jam setengah 9 lah, sekarang jam 4 mau setengah 5 nih. Sama aquaproofnya juga masih yang tadi nih. Ini yang ukuran 1 kilo nih ya, ukuran 1 kilo ini cukup buat melapisin yang bocor tadi. Kita aplikasikan lagi.